Hai semua, gimana kabarnya? Jadi market Bitcoin per video ini dibuat itu lagi naik-naiknya ya, mau mencapai titik 60.000 dolarnya. Nah, biasanya kalau saat seperti ini itu banyak sekali orang-orang yang share portofolionya mereka kalau mereka sudah dapat cuan dan juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya mereka akan memberikan testimoni, memberikan motivasi kepada orang-orang yang belum masuk ke pasar kripto untuk segera join. Tapi ketika seorang pemula itu biasanya join ke pasar kripto, mereka belum banyak punya pengetahuan, belum tahu resikonya seperti apa, tapi sudah berani invest dengan modal yang besar. Ini biasanya sangat menjebak untuk para pemula, apalagi mereka yang belum punya pengetahuan tentang dunia cryptocurrency. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang apa sih resiko yang mungkin dihadapi oleh para investor atau trader di pasar kripto. Oke, pasar kripto adalah pasar yang sangat luas, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk memiliki aset kripto, berdagang, berjual beli aset kripto, dan berinvestasi untuk jangka panjang di kripto. Nah, di pasar kripto itu biasanya ada yang namanya tren ya, tren dari pasar. Pasar itu kadang naik, kadang juga turun, kadang juga mengalami fase yang namanya sideways atau pergerakannya nggak kemana-mana. Biasanya di pasar kripto, orang yang cuan di market itu adalah orang yang berhasil membeli di harga rendah dan berhasil menjual di harga yang tinggi. Tapi sayangnya tidak semua orang memiliki kemampuan dalam membaca arah tren. Kadang-kadang mereka itu beli saat harganya lagi di atas-atasnya. Dan kemudian tidak berlangsung lama, harga itu turun. Sehingga orang tersebut mengalami potensial loss. Jadi kenapa saya tertarik membahas ini? Karena keprihatinan saya ketika saya lagi membangun grup di Telegram. Kami punya grup Telegram, silahkan teman-teman join. Jadi banyak sekali teman-teman di sana yang bertanya, koin mana yang bagus, koin mana yang nanti naik, koin mana yang ini dan itu. Jawabannya adalah nggak ada yang pasti di market. Semua prediksi ataupun analisa yang saya lakukan atau teman-teman lakukan di grup itu sifatnya untuk pembelajaran. Jadi hal yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada seorang pun yang tahu apakah market itu akan naik, sampai titik mana naik, tapi kita hanya bisa melakukan analisa berdasarkan masa lalunya, atau kita melakukan analisa teknikal, dan semua itu bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Oke, supaya teman-teman punya pertimbangan dan juga bisa berpikir ulang sebelum kalian berinvestasi banyak di pasar kripto. Jadi ada baiknya kalian tahu dulu untuk resikonya. Apa sih resiko terbesar ataupun resiko-resiko biasa yang kalian bisa hadapi di pasar kripto. Jadi untuk resiko yang pertama itu kalian akan mengalami kondisi di mana market itu volatile. Jadi maksudnya volatile itu naik dan turunnya itu bisa lumayan ekstrim. Jadi kalau teman-teman tahu di pasar kripto itu kenaikan sampai puluhan persen ataupun penurunan sampai 30%, 20% itu hal yang normal ya. Jadi ini ibaratkan kalau kalian investasikan uang kalian 10 juta di pasar kripto, terus tidak berlangsung lama, mungkin marketnya lagi turun, portofolio kalian minus sampai 30%, itu artinya dari 10 juta tadi, uang kalian berkurang ke 7 juta. Ya bisa saja ada sebuah berita ataupun sesuatu yang bisa membuat koin kripto yang kita beli itu mengalami penurunan sampai sangat ekstrim. Nah teman-teman, kalau kalian mau masuk ke pasar kripto, kalian harus pikirkan dulu tentang resikonya. Apakah kalian sanggup untuk menerima resiko yang mungkin terjadi? Ketika pasar lagi naik, semua orang bersorak-sorak senang, dan ketika pasar lagi turun, semuanya murung dan banyak juga yang nyangkut. Jadi pasar kripto itu ada banyak dramanya, ada banyak negara yang saat ini menolak keberadaan kripto, tapi ada juga negara yang sudah mulai bisa mempertimbangkan adanya cryptocurrency. Jadi dari berita-berita yang ada di media itu bisa membuat harga kripto naik dan turun ya, mempengaruhi psikologis pemain di pasar. Nah dari resiko fluktuatif pasar ini itu menimbulkan efek ke finansial kita. Kemudian selain di finansial biasanya juga akan ada efek psikologis yang kita rasakan, yaitu meningkatnya hormon stres kita di market. Apalagi kalau kalian adalah seorang pemula yang mungkin belum tahu bagaimana cara membeli koin, bagaimana untuk membeli koin di harga yang murah, dan lain sebagainya. Itu tentunya pasti kalian dihadapi dengan ketidakpastian pasar yang bisa membuat psikologis kalian itu terganggu ya. Mungkin kalian akan menghadapi fase-fase di mana kalian itu sulit tidur, makan nggak enak, kemudian overthinking, itu bisa saja dialami oleh para pemula bahkan
para senior yang sudah trading di berbagai macam pasar. Jadi faktor psikologis ini bisa mempengaruhi kita nih yang lagi trading atau lagi investasi di pasar kripto. Karena tingkat stres yang bisa kita alami itu bisa ke bawah juga sampai ke keluarga, pertemanan, pendidikan, pekerjaan, ataupun hubungan relasi dengan orang lain. Kemudian risiko yang kedua, yaitu di kripto itu banyak kejahatan ya, banyak hacker, banyak peretas, banyak penipu juga. Jadi sebenarnya apapun industri yang kita jalani itu pasti akan ada yang namanya ancaman ya, seperti contohnya di pasar kripto. Jadi kalau di dunia nyata mungkin kita akan menemukan kayak pencuri, jambret, begal, dan lain sebagainya. Di kripto pun juga ada. Hacker itu sangat berbahaya, di mana kita nggak tahu siapa yang sedang meretas akun kita ataupun koin. Jadi teman-teman, kalau kalian menyimpan aset kita di kripto, itu berlebih berhati-hatilah ketika kalian meminjamkan ponsel kalian kepada orang lain. Ya, kita tidak tahu ketika kita meminjamkan ponsel kita apa yang sedang disusupi dia di dalam ponsel kita. Bisa saja dia install sebuah aplikasi tertentu yang merupakan malware, yang bisa merekam semua data kita, termasuk juga bagaimana membuka akun exchange kita. Berhati-hati juga ketika kita menerima email spam yang bisa jadi merupakan email virus. Jadi ancaman-ancaman hacker ini tentunya bisa kita kendalikan ya, kita bisa atur resikonya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang aneh dengan ponsel kita. Jangan menginstall sembarang aplikasi, jangan membuka sembarang web, jangan mendownload sembarang sesuatu. Jadi ini fungsinya untuk menjaga data-data privasi kita supaya jangan sampai diketahui orang lain. Nah, selain perangkat kita yang bisa diretas, bisa juga peretasan ini terjadi di exchange kripto. Jadi seperti yang kita tahu ada beberapa kasus di mana exchange kripto itu sampai diretas, teman-teman. Bayangkan, sekelas exchange aja bisa diretas oleh hacker. Jadi salah satu kasusnya itu ada Coincheck yang pernah diretas sampai membuat kerugian senilai 5 triliun untuk exchange itu. Jadi tidak hanya Coincheck, bahkan Binance pun pernah diretas sampai membuat kerugian 0,5 triliun untuk exchange ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana resiko kita untuk trading ataupun investasi di kripto. Bahkan exchange-exchange yang sudah punya. Tapi memang pada kasusnya exchange-exchange tersebut untuk mengembalikan nama baiknya, tentunya mengembalikan ya kerugian ataupun kesalahan yang dilakukan exchange tersebut kepada para investor yang mungkin mengalami kerugian. Jadi nggak cuma dompet pribadi atau exchange aja yang bisa diretas, bahkan untuk sekelas koin yang sifatnya desentral itu juga bisa diretas, teman-teman. Ini seperti yang terjadi pada kasus Poly Network ya, yang sampai diretas dan menyebabkan kerugian sampai $600 US. Jadi kita baru mendengarkan 2 poin aja, resikonya udah banyak banget, dan masih ada beberapa poin yang akan aku sampaikan lagi. Resiko yang ketiga adalah kripto itu sangat tergantung sama yang namanya teknologi. Teman-teman, jadi kripto ini diciptakan untuk menggantikan sistem keuangan yang tradisional seperti sekarang ini. Kita pakai uang kertas, kita pakai metode pembayaran yang masih konvensional. Nah, kalau kripto kan semuanya itu tergantung sama teknologi ya. Jadi kita menggunakan yang namanya internet. Nah, begitu bergantungnya kripto ini kepada internet, ini juga bisa menyebabkan masalah baru. Bagaimana kalau di masa depan internet padam? Coba kalian bayangkan kalau di masa depan ada sebuah kejadian yang mengganggu sistem internet kita. Seperti yang dilansir di beberapa media, kalau ada ancaman badai matahari yang bisa menghanguskan ataupun menghancurkan sistem internet kita, bahkan sampai berbulan-bulan. Jadi apa kabar aset kripto kita yang mungkin kita tidak bisa akses? Selain itu, untuk penambangan kripto juga sangat memakan konsumsi daya ya, yang sangat besar. Konsumsi listrik yang sangat besar. Teman-teman kalau tahu, listrik itu sekarang mayoritas dihasilkan oleh industri batubara ya. Jadi sementara ini memang mayoritas untuk menghasilkan listrik kita masih menggunakan batubara, yang mana batubara ini adalah mengeksploitasi alam, merusak alam untuk bisa menggunakan listrik. Meskipun sudah banyak alternatif untuk sumber daya seperti angin dan juga air, tapi tetap saja untuk mayoritasnya masih bergantung sama batu bara. Nah, bagaimana kalau batu bara di masa depan semakin menipis, harganya mungkin semakin mahal, ini juga bisa menyebabkan listrik kita bisa semakin langka juga, kalau tidak segera mendapatkan alternatif energi yang baru. Selain tergantung sama internet, kita juga tergantung sama perangkat ya, device. Bagaimana kalau kita nggak punya device kita rusak, apakah kita masih bisa mengakses wallet kita?
Ini berarti kita tentunya harus benar-benar menjaga device kita supaya jangan sampai mengalami gangguan, kerusakan, dan lain sebagainya. Dan risiko yang keempat adalah penipuan, teman-teman. Ini udah jelas bagaimana di kripto tuh banyak sekali ada berbagai macam modus penipuan. Ada koin-koin bodong yang mungkin diciptakan untuk menipu para investor, para pemula yang masih belum tahu bagaimana cara membaca project di whitelist atau di white paper sebuah koin. Jadi kasusnya sudah banyak ya, ada banyak penipuan koin-koin baru yang diluncurkan tapi ternyata itu adalah scam. Kemudian penipuan yang lain adanya banyak grup-grup investasi bodong, yaitu dengan sistem titip dana. Jadi ceritanya kita menitipkan dana ke orang lain, kemudian kalau kita dapat keuntungan, dia akan memberikan return atau imbal hasil. Dan kebanyakan grup-grup ini adalah bodong, teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi hati-hatilah di pasar kripto, hati-hatilah kalau ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan yang pasti, yang besar, dengan metode skema Ponzi ataupun titip dana. Teman-teman hati-hati. Nggak cuma koin, nggak cuma grup-grup titip dana, ada juga modus penipuan lain, yaitu penipuan dari exchange ya. Nah sekarang ini tuh banyak sekali ada exchange-exchange kripto yang belum punya legalitas. Terutama di Indonesia nih, kalau di Indonesia kan semuanya harus diawasi Bapepti. Kalau tidak diawasi Bapepti itu dianggap bodong ya. Nah sekarang ini ada banyak exchange-exchange yang bodong, teman-teman. Jadi teman-teman berhati-hatilah dalam memilih exchange. Kalau di Indonesia itu yang terdaftar Bapepti ada Toko Kripto, Indodax, Pintu, Simex, dan lain sebagainya. Mungkin listnya aku taruh di sini. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga membantu buat kalian dan lebih berhati-hati juga di pasar kripto. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kontennya bagus, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya grup Telegram, silahkan join ya. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Andri. Makasih.